sini. Kadang pian di sini. Pian di sini. Ulun kan duduk sana. Karena ulun kalau ini kan remote-nya tinggal geser ini. Karena yang مستودع أمانتك وهب سرك
وهب لراية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المهبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب والمزهر قاسم أمدادك بعبادك وسابق أوس إرسالك لأهل ولادك سيد الكونين وأسرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك يا هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بكامل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تهربنا به من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا بهدرات هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأمرك من الحافظين اللهم إنا نرحم برحمة الخاصة فلا تغرمنا وسرورا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أما وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وله وزهر وأم ببركته وشرف بجهة أولادنا ووالدنا وعلى قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وبراية الدين القويم بجميع الأقدار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأخيها مأمورا مهنا وأسورا واصل اللهم قربنا المقروبين واقضي دين المدين واغفر للمسلمين وتقبل توبة تائب وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وقي شر المبتلين والظالمين وابسط الأبناء وابسط الأبناء بولاد الحق فيك بالنواهي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وألمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بخير أجمعين وسلم وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه من سمع آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Nizar Hazan, yang kami hormati Ketua Mushola Anwar beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh Ketua RT, tokoh masyarakat, alim ulama dan seluruh warga perumahan Paras yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat, kenikmatan iman sehingga kita dapat berkumpul di mushola kita yang tercinta ini. Alhamdulillah. Salam beriringkan salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda kita, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sampai hari ini. Saya selaku MC akan membacakan susunan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah di Mushola An-Nur,
Yang pertama pembukaan, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Ilham. Selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia Hari Besar Islam Mushola An-Nur, yakni Bapak Iman. Ceramah Maulid Nabi oleh Al-Ustaz Muhammad Nizar Hazan yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Taufik An-Nadwa. Selanjutnya doa, dan yang terakhir penutup. Marilah kita beranjak ke acara pertama kita, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bersama membaca Al-Fatihah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Ilham. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله
azim, sadaqallahul azim, wa sadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin. Semoga dengan tilawah ayat suci Al-Quranul Karim tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan dari Ketua Panitia Hari Besar Islam Mushola An-Nur. Kepada Bapak Iman disilakan. Mohon izin Ustaz, berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, yang kami muliakan, guru kita Al-Ustaz Muhammad Nizar Hasan, alhamdulillah pada hari ini berkenan hadir sesuai dengan undangan yang kami sampaikan ke beliau. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih bisa hadir dalam rangka mengisi ceramah peringatan Maulud Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Ketua RT 47 Kelurahan Lombahu, yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin dan hadirat, mohon maaf kalau tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas taufik dan hidayahnya kita bersama-sama pada hari ini berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan daripada peringatan ini semata-mata karena rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari pelaksana peringatan Hari Besar Islam, khususnya Maulud Nabi Perumahan Parasatu, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan ini, terlebih khusus kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah menyampaikan infak kepada kami. Semoga apa yang kaum muslimin dan muslimat sampaikan kepada kami mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang saya sampaikan, semoga acara pada hari ini berjalan lancar dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Iman atas sambutannya. Acara selanjutnya ceramah Maulid Nabi oleh Al-Ustaz Muhammad Nizar Hasan yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz dan Nadwah. Kepadanya disilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang main HP, mungkin ada yang masih makan kue. Saya doakan yang menjawab salam nanti, mudah-mudahan yang punya utang, utangnya segera lunas. Asal jangan utang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa dhurratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan para tokoh agama, para alim ulama, wabil khusus Ketua Takmir Musalla An-Nur beserta jajarannya, juga Ketua Panitia Penyelenggara Hari Besar Islam Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah, para jamaah, para warga perumahan Paras, para undangan hadirin hadirat yang mendengar semuanya diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah sehingga pada hari ini dimudahkan agar kita menghadiri peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal saleh yang diterima, amal saleh yang mendatangkan kebaikan keberkahan di dunia akhirat, dan amal saleh yang menyebabkan kita mendapatkan syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, saya ini diundang sejak mungkin sebulan yang lalu, malah di SMS jangan sampai lupa. Tapi anehnya sampai sekarang ini belum dijelaskan kontraknya. Ya, kenapa tertawa? Maksud saya, ceramahnya sampai jam berapa? Sekarang saya lihat tadi jam 8 lebih 2 jam. Jam 10. Betul? Kalau ada orang ceramah maghrib, saya jamin isya selesai. Betul? Subuh mulai, terbit matahari selesai. Betul? Kalau jam 10 mulai, sampai jam berapa selesai? Sampai duhur 2 jam. Ancur bisa nanti. Ya. Yang kedua, saya mohon selama ceramah jangan makan dulu ya Pak. Saya jauh-jauh datang dari sana, terus sampai sekarang belum ada makanan. Ya, ayo kita konsentrasi, kita dengarkan ceramah, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, kita ini sekarang hidup di zaman entertainment. Artinya yang dipandang, yang dinilai itu cuma penampilan, casing saja. Kalau bahasa kasarnya pencitraannya saja. Dalamnya kayak apa? Kadang-kadang nggak dibahas. Ya, bahkan kita ada di zaman yang terbolak-balik. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah. Ya, yang mungkar dibilang ma'ruf, yang ma'ruf dibilang mungkar. Ini zaman yang kita hadapi sekarang. Peringatan seperti ini loh, Maulid Nabi seperti ini masih ada kawan-kawan kita mengatakan ini bid'ah,
tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat. Ya. Jangan peringatan ini, Pak. Yang ngomong itu loh, di zaman Nabi juga tidak ada. Kalau semua di zaman Nabi tidak ada yang bilang bid'ah, yang ngomong bid'ah itu juga di zaman Nabi belum ada. Bid'ah juga orang. Ya, peringatan Maulid ini hadirin sekedar wadah, casing saja. Yang penting isinya. Isra Mi'raj, Nuzulul Quran itu kan cuma casing, Pak. Intinya apa? Semuanya isinya ngaji, taklim, gila bagi. Ya, karena acaranya Maulid Nabi sudah semestinya, sudah sepantasnya bicara tentang kemuliaan dan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan bungkusnya, labelnya, mereknya, isinya yang penting. Nah, jangan sosialisasi pertanyaan. Sampai mau pijet, tidak ada minyak kecuali dua. Jangan pilih yang ketiga, tidak ada. Yang pertama minyak onta cababi, yang kedua minyak babi jak onta. Pilih mana dong? Halo, bingung? Satunya minyak onta jak, satunya minyak babi jak. Nah, pilih mana? Minyak onta. Nah, penting jamnya Pak. Mau babi, mau babu, udah urusan. Yang penting isinya. Maulid Nabi coba Isra Mi'raj isinya sama, dibuka dengan basmalah atau Al-Fatihah, betul. Yang kedua bacaan suci Al-Quran, betul. Yang ketiga sambutan. Apa isinya sambutan? Pertama terima kasih, kedua minta maaf, betul. Terima kasih boleh enggak? Bagus enggak? Bagus. Kalau terima kasih, mau bahaya. Enggak bisa dibantu lagi tahun depan. Ya. Minta maaf kenapa? Kita ini lemah. Dalam menyelenggarakan acara belum tentu sesuai dengan harapan dan program, makanya minta maaf. Yang keempat, mau itu hasanah. Yang kelima, penutup doa. Yang keenam, ramah-tamah, makan-makan. Kalau ada yang dimakan, kalau tidak ada, dia terus pulang. Dari 1 sampai 6, Pak, mana yang bikin orang masuk neraka? Mana yang bikin masuk orang dolala? Mana? Ya, makanya jangan lihat label, lihat isi. Saya pernah diundang di Pama. Di situ ada banner, ada spanduk besar bertuliskan hadirilah tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia. Saya mau tanya, kalau tasyakuran dapat pahala nggak? Tasyakuran dapat pahala nggak? Ya, jangan dulu, lihat dulu tasyakuran isinya apa. Kan baru merek ini, baru label tasyakuran. Ternyata setelah dibaca semua bunyinya begini, Pak. Hadirilah tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia bersama artis ibu kota, Inul Daratista, ngebor berjamaah. Ngebor sendiri aja terus, jangan berjamaah. Isinya apa? Jangan sampai kita bahas merek, bahas label, isinya nggak tahu. Ya, baik. Hadirin rahimakumullah. Kalau mau cari dalil, Pak, saya carikan. Saya sebelum kesini sudah nyari duluan. Ya, peringatan Maulid ini ternyata siapa yang pertama melakukan? Ada yang tahu jawabannya? Kalau bisa silakan ulang. Siapa yang pertama kali merayakan Maulid, Pak? Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu baginda ditanya, ya Rasul, kenapa Anda puasa di hari Senin? Apa jawab beliau? Dzaka yaumun wulidtu fi. Itulah hari di mana saya dilahirkan. Makanya sampai hari ini puasa Senin itu nggak tahu pahalanya apa. Beda dengan Asyura, menghapus dosa 1 tahun, Arafah menghapus dosa 2 tahun. Nah, puasa Senin nggak ketemu tahunnya. Kenapa? Kan jawabannya begitu. Kenapa Anda ya Rasul puasa Senin? Karena di situ aku dilahirkan. Artinya Kanjeng Nabi memperingati kelahirannya dengan berpuasa. Nah, ya Pak Ustaz, kan Nabi dengan berpuasa. Kenapa? Itu panitia tangga kandur, kok pakai pisang, pakai jeruk, pakai apa itu Pak? Ketan. Kan bid'ah semuanya ini. Iya, bid'ah. Ya.
Nabi ini Nabi yang sangat peduli dengan umat. Maunya Nabi itu semua umatnya memperingati kelahirannya setiap Senin dengan berpuasa. Kenapa? Puasa ini ibadah yang mudah dan murah, betul? Tidak ada ibadah lebih mudah dan murah melebihi puasa. Pokoknya sampai tidak makan dan minum dari imsak sampai maghrib, Anda dikatakan puasa dan bermodal apa-apa. Betul? Coba kalau mau tanya model warga Antur, warga Paras ini, wah ini buah-buahnya harus berapa ini? Gitu. Ini baru buah-buahannya sudah 5 juta, belum penceramahnya berapa? 10 juta. Lihat ya, maka Nabi untuk memperingati Maulid, kalau saya dapat puasa saja sudah tiap minggu. Jadi tiap hari Senin puasa, seperti Anda sudah memperingati kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Yang kedua, kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena kita kepingin bergembira. Orang bergembira ini pasti tidak perlu dalil. Sampai punya musola baru, syukuran, bergembira, perlu dalil kan? Mana dalilnya nih? Bikin musola baru, kok bergembira? Mana dalilnya? Oh, gendeng kok. Oh, bergembira kok perlu dalil. Makanya Asy Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki beliau mengatakan tidak sepatutnya, tidak selayaknya, artinya gak pantas ada orang bertanya kenapa merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu sama saja dengan bertanya kenapa bergembira dengan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gak pantas, gak layak. Apalagi membintang-bintangkan masukkan neraka, tambah gak pantas. Ya kalau nyari dalil, tak carikan. Saya sebelum di sini sudah baca dulu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah, apa itu? Al-Qur'an. Wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah, apa itu? Diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi rahmat, apa rahmat Allah? Dia kaji Nabi. Fabidzalika falyafrahu, dengan itu semua hendaklah mereka bergembira. Disuruh bergembira dengan dikasih Quran, dikasih Nabi, suruh bergembira. Dan bergembira atas Nabi dan Quran ini lebih baik daripada bergembira atas apa yang mereka kumpulkan. Punya rumah baru bergembira, bagus tak? Punya mobil baru bergembira, bagus tak? Punya istri baru bergembira, bagus tak? Bagus kalau itu sudah mati, masih hidup ya perang. Ya, bagus semuanya. Tapi ada yang lebih bagus, apa? Bergembira dengan Al-Quran dan diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa sih Pak Ustadz gunanya kita bergembira itu apa? Manfaatnya apa? Ya satu, perintah Allah suruh bergembira. Nomor dua, diceritakan dalam sebuah kitab namanya Fathul Bari, syarah kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada cerita di situ, ya, bahwa salah satu paman kanjeng Nabi namanya Sayyidina Abbas melihat Abu Lahab di neraka. Ya, dia ditimbulkan siksanya, bahkan minum madu dari jari-jarinya. Coba. Sayyidina Abbas ini paman Nabi yang beriman, membela Nabi. Sedangkan Abu Lahab ini yang kafir dan memusuhi Nabi. Ya, Sayyidina Abbas masuk surga selama-lamanya. Abu Lahab dengan turunnya surat Tabbat Yada di neraka selama. Tapi setiap hari Senin diliburkan siksanya, bahkan bisa mengisap madu dari jari-jarinya. Maka Sayyidina Abbas tanya, lu kok bisa? Apa jawab Abu Lahab? Karena waktu Muhammad dilahirkan, saya bergembira. Saking gembiranya, dia punya hamba saya namanya Suwaibah Al-Aslamiyah, dicium langsung dibebaskan. Dan Suwaibah Al-Aslamiyah termasuk yang pernah menyusui baginda sallallahu alaihi wasallam.
Maka ternyata kata Abu Lahab dengan gembira satu kali ini oleh Allah aku dibalas setiap Senin diliburkan siksa, bahkan bisa minum madu dari jari-jari. Makanya Syekh Nasiruddin Ad-Dimashqi pernah menulis satu syair yang begitu indah menceritakan tentang peristiwa mimpinya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Idza kana hadza kafiran ja'adamu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata'annahu fi yawmin itsnaini da'ima yakhafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu billadhi tul'u bihi bi ahmada mahsuran wa mata wahida. Kalau saja ini orang kafir yang sudah divonis masuk neraka selamanya dengan turunnya surat tabbat yada bisa mendapatkan keringanan di neraka sebab pernah satu kali bergembira atas lahirnya baginda, bagaimana dengan umatnya yang sepanjang tahun, sepanjang umurnya dia bergembira kepada kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mati dalam keadaan bertahun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Shalli ala Muhammad. Sekali saja Pak bisa meringankan siksa, bisa mendapatkan minum dari jari-jarinya. Bagaimana kita yang sepanjang hidup bisa bergembira dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, kenapa kita merayakan Maulid? Karena kita ingin bersyukur. Sebagaimana tadi Pak Aiman tadi mengatakan kita ingin bersyukur, ya, atas dilahirkannya Nabi, diutusnya Nabi, ya. Kenapa? Jadi perintah Allah. Di mana Pak Ustaz dalilnya? Itu di Ali Imran 103. Allah SWT berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingat-ingat atau cintakan terus nikmat Allah yang Allah berikan kepada. In kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dulunya kalian saling bermusuhan. Kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Fasbahtum bi ni'mati ikhwan. Maka kalian menjadi manusia yang bersaudara. Kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'dalakum minha. Dulunya kalian sebelum diutusnya Nabi Muhammad, kalian kalau mati pasti ada di pinggir-pinggir api neraka. Fa'dalakum minha, maka Allah selamatkan kalian daripadanya. Atas jasa siapa semuanya ini? Atas jasa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat besar Pak, bisa rukun bersatu, bisa kenal tauhid, bisa kenal Allah. Maka kita bisa selamat dari api neraka. Siapapun hadirin kalau tidak beriman kepada Allah, ya pasti dan pasti akan dicampakkan dalam neraka selama-lamanya. Gak ada bulu, ada bulunya, gak ada bulunya. Kalau gak iman kepada Allah dan Rasulnya, dicampakkan dalam api neraka. Makanya nikmatnya disuruh terus ingat-ingat, suruh terus ceritakan supaya nikmat persatuan dan nikmat iman ini terus terasa berharga, terus terasa menjadi nikmat yang istimewa. Sehingga kalau kekurangan cuma kekurangan belanja, gak dapat kedudukan, itu kecil Pak. Kenapa? Kita sudah punya persatuan, kita sudah punya iman yang bisa membahagiakan dunia dan akhirat. Makanya nikmat ini hadirin sekecil apapun kalau disyukuri jadi besar. Nikmat sebesar apapun yang tidak disyukuri jadi kecil. Makanya dalam Islam kalau ingin kaya gampang, hitung terus nikmat yang sudah ada. Maka tidak ada waktu hitung nikmat yang belum ada. Kenapa kita miskin meskipun sudah banyak harta benda? Karena kita salah hitung. Yang dihitung yang tidak ada, sampai lupa dengan yang sudah ada. Kalau kita yang ada kaya kita nikmat, alhamdulillah sehat walafiat, keluarga aman, punya kerjaan, punya gaji, punya motor, punya mobil, ya. Kita habis-habisnya bersyukur. Tapi kalau yang dihitung yang tidak ada, siap-siap kecewa. Saya punya mobil, tapi saya niat kapan punya empat. Nah, saya punya rumah baru cuma satu, kapan punya dua? Saya punya istri baru cuma ya. Akan bahagia orang seperti ini, akan bahagia. Susah terus, kecewa terus. Ya kenapa? Yang dihitung salah dihitungnya, yang dihitungnya nggak ada. Coba yang dihitung yang ada. Itu Pak, orang di rumah sakit itu Pak. Orang sehat keinginannya 1000 macam, betul? Orang sakit keinginannya berapa? 1 macam aja. Tapi yang sembuh ya. Pak, ini motor sudah dijual Pak, beli obat. Tinggal mobil, jual mobil. Yang penting sehat, coba. Yang sehat malah kita ganti mobil, betul? Ya makanya kalau sampai punya masalah urusan ekonomi, ya
nggak punya duit, kepingin senyum, jangan ke mall, tambah stres pulangnya nanti. Coba jalan-jalan ke rumah sakit, ada yang disuntik, kasih obat pahit, suruh bayar lagi. Lu disuntik nggak mau bayar, mau sampai disuntik nggak bayar, minum obat pahit nggak bayar, tadi nggak mau. Ini sudah disuntik, sakit, dikasih obat pahit-pahit, suruh bayar lagi. Ibarat kata mengatakan sudah jatuh ketimpa plafon tangga. Ya. Jadi suruh ngitung nikmat yang sudah ada, jangan ngitung yang belum ada. Ada orang aneh, Pak. Ini kan jangan ngomong rahasia. Ya, ada orang aneh, nggak mau ngitung yang sudah ada, malah ngitung nikmatnya tetangga. Aneh orang ini. Itu kok bisa ya? Kemarin beli motor, sekarang beli mobil lah, pasti toyol itu sudah. Ya, padahal yang kredit dia, yang ngangsur dia jam 10 malam sudah tidur, Pak. Yang ngitung jam 12 belum tidur. Ada nggak orang model begitu? Mana? Oh, rahasia. Kasihan, Pak. Kalau ngitung nih mana datang, terus bengok masih dia ikut aliran apa itu Kanjeng Dimas taat pribadi, urusan dia, apa yang ngangsur dia. Kita mengikut, ya. Ini banyak di desa saya di Malang Selatan, Jawa Timur. Kalau sampai ada Kalimantan Timur, insya Allah tambah banyak, Pak. Ya, jadi syukur atas dipersatukan. Dulu kita bisa bermusuhan. Dalam tafsir itu disebutkan ada dua kabilah namanya Aus dan Hazrat, bermusuhan 120 tahun, Pak. Ya berhenti perang, ya berselisih. Ya, kenapa? Karena setiap suku menyombongkan sukunya dan menghina suku yang lainnya. Ini masalah. Kita alhamdulillah sekarang ada Banjar, ada Jawa, Madura, Buntun, apa lagi? Ya ada masalah rukun kita. Kenapa? Sudah dipersaudarakan oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Gak peduli sampai mau kulit putih, kulit hitam, pakai gak punya kulit, pokoknya la ilaha illallah saudara kita. Sampai senang kalau ikut senang, sampai susah kalau ikut susah. Itu yang normal, bagi yang sehat. Jangan sampai kita kena penyakit SMS. Apa itu? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada begitu, Pak? Mana? Rahasia. Bahaya ini, Pak. Harusnya senang melihat orang senang. Kalau ini senang melihat orang susah. Ada orang senang malah susah dia. Yang beli motor dia, yang penting kok dia. Yang penting yang beli motor orang lain, yang penting dia. Begitu dia punya rumah, ada kolam renangnya, kejang-kejang masuk rumah sakit. Kasihan. Ya, baik. Jadi Kanjeng Nabi ini manusia yang dijadikan sarana Allah untuk mempersatukan umat. Allah SWT berfirman, ayuhan nas, khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Inna akramakum indallahi atqakum, dan paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu. Dan ketakwaan itu belum ada alat ukurnya, Pak. Jangan dikira kalau pakai selendang, surban, baju putih, berjenggot pasti paling takwa. Belum tentu. Kalau yang begini aja belum tentu, apa yang begini tambah belum tentu. Rahasia. Kalau ketemunya Pak Ustaz, nanti dari kiamat. Kalau si A sudah diputus masuk surga selamanya, si B diputus masuk neraka selamanya, baru tahu si A lebih mulia. Selama belum ada keputusan itu, jangan ngaku mulia dulu. Jadi kalau kita ketemu orang tua lebih mulia. Kenapa? Sebelum saya lahir dia sudah beramal soleh. Ketemu anak muda dia lebih mulia. Kenapa? Sebelum saya lahir, sebelum dia lahir saya sudah berbuat dosa. Maka anak muda lebih mulia. Ketemu orang yang sebaya, tidak tahu. Yang jelas saya lebih hina. Kenapa? Kepada dosa saya tahu betul. Pada dosa dia saya adalah
Jadi kalau begini aman Pak. Yang bahaya itu kalau sudah meninggikan dirinya, menghina yang lain, yang lainnya. Tidak boleh. Ya. Nah, komunitas masyarakat Islam ini macam-macam. Ada yang masih keluarga, ada yang tetangga, ya ada yang satu negara. Ini punya kewajiban masing-masing supaya tidak mencederai, tidak menodai tali ukhuwah Islamiyah. Kalau dia orang Islam dan dia masih ada ikatan keluarga saudara, maka wajib menyambut tali silaturahim. Nabi ngancam la yadkhulul jannah qatilur rahim. Tidak bisa masuk surga orang sengaja memutuskan tali silaturahim. Hati-hati. Dulu karena miskin nggak mau datang ke saudara yang kaya, aku dibilang minta-minta. Sekarang kaya, dia sombong. Ya miskin lah yang datang ke saya dulu miskin nggak datang ke dia. Jangan, mana yang sempat diberikan kelonggaran cepat datang. Kenapa? Nabi bersabda, barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, banyak-banyak silaturahim. Ya, apalagi kita punya teman di dunia ini Pak, 120 orang, nggak usah kerja. Silaturahim aja ganti-ganti, jangan gadget, sama jadwal. Dalam Islam bertamu paling lama 3 hari. Jadi kalau satu teman kita datangi 3 hari, dan kewajiban orang tuan rumah untuk menjamu tamunya maksimal 3 hari. Jadi kalau sampai punya teman 120 hari, nggak usah kerja, sama gilir aja ke rumah satu hari. Ya, ini namanya pekerjaan apa ini? Profesinya apa? Profesinya Pak? Pengangguran sukses. Apa kerjanya? Silaturahim. Ya, nah ini. Jangan sekali-kali memutuskan tali persaudaraan. Yang kedua, kalau dia tetangga, apa kewajiban kita? Kanjeng Nabi pernah didatangi malaikat Jibril mewanti-wanti tentang tetangga. Bahkan Nabi sampai menyangka jangan-jangan tetangga ini juga punya hak waris. Saking kan malaikat Jibril mewanti-wanti tetangganya. La yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaru bawaikoh. Tidak beriman kalian sampai tetangganya aman dari keburukan kalian. Artinya kalau tetangga kita masih sering sakit hati gara-gara kita, maka iman kita belum sempurna. Hati-hati. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Bukan hanya dianggap orang biasa, dimuliakan. Kenapa? Tetangga ini satuan manusia yang paling dekat dengan kita. Kalau kita ada masalah, bukan saudara kita yang jauh di sana yang bantu kita. Apalagi kita punya anak perawang-perawang ini, hati-hati. Kalau sampai jelek dengan tetangga, saya jamin nggak laku anak sampean. Kenapa? Biasanya orang kalau mau minta anak gadis itu nanya tetangga kanan kirinya, betul? Kalau sampai tetangga kanan kirinya ngasih penilaian negatif, mundur bangga. Ya, bahkan saking Nabi wanti-wanti tentang tetangga, beliau pernah sampaikan idza tabahta malakatan fa'aktir ma'a. Kalau kamu bikin jangan. Kalau kamu jangan bikin sayur, maka perbanyak dudunya. Saya di kamu belum ketemu dudunya apa? Kuah. Apa? Kuahnya. Kuah ya? Bahasa Inggrisnya dudunya tadi. Ya. Kalau masak sayur, perbanyak dudunya. Fata'ahad jironaka, dan perhatikan tetangga kamu. Urusan masak itu jangan menyakiti tetangga. Kalau dia masak, kita dikasih asapnya, 1 hari mungkin sabar, 3 hari mulai marah, seminggu udah gak sabar dia, marah-marah dia masak dikirim baunya kok, asapnya kok, sama sekali gak dikasih apa-apa. Ya, makanya saya begitu baca hadis ini saya mikir, lah ya, nah kalau punya tetangga dia itu jualan ikan bakar, jualan sate bakar, asapnya tiap hari ke rumahnya, ini kayak apa ini? Sampai tetangga itu punya rumah catnya putih jadi hitam,
gara-gara asapnya tadi. Ya, maka tiap bulan datangi nak, bawakan ikan bakar, sate bakar. Apa ini? Sate. Berapa? Gratis. Kok bisa? Ya gantinya catnya rumah. Ini pajaknya hidup sampai selama sebulan. Yang dilewati asapnya ikan bakar saya. Karena kalau kayak gitu bisa merusak tali ukhuwah para jemaah. Ya, apalagi dengan sama muslim. Nabi sampaikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman sempurna kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Ya, baik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wa la tafarraqu, jangan sekali-kali bercerai-berai. Dalam Islam yang boleh berbeda pendapat, boleh juga berbeda pendapatan, boleh. Yang tidak boleh apa? Bercerai-berai. Ada dalam Islam ini perkara yang boleh berbeda. Ya, khususnya dalam perkara ibadah boleh. Baca doa kunut waktu subuh. Yang mau kunut silakan, yang nggak mau kunut silakan. Kalau sampai fanatik kunut, sampai umroh atau haji, nanti nggak bisa sholat subuh sampai. Kenapa di Mekah Madinah itu nggak ada yang baca kunut? Apalagi zaman saya masih kecil itu banyak orang berantem demi kunut. Padahal dua-duanya nggak pernah sholat subuh. Berantem aja dia. Ya silakan. Saya ini maaf orang NU, ya, bapak saya, ibu saya, guru saya orang NU. Ya, ada kawan-kawan saya Muhammadiyah, ada jamaah tabligh. Ini semua wadah dakwah, bukan agama. Ya, semua ini ahlu sunnah wal jamaah. Tapi usahakan kalau kita ini ngaku ahlu sunnah wal jamaah, iya amalannya juga ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai pahamnya ahlu sunnah wal jamaah, tapi prakteknya ahlu susah berjamaah. Di daerah saya banyak orang nggak mau berjamaah. Jadi masih dibikin ganteng begini nih Pak. Ya minimalis, ya ada AC-nya supaya dipakai sholat berjamaah. Terutama laki-laki yang sudah dewasa ini usahakan sholat lima waktu di masjid, di musola berjamaah. Perintah Allah suruh memakmurkan masjid, bukan memamerkan masjid, apalagi memarmerkan masjid. Memakmurkan dengan sholat. Terutama laki-laki dewasa usahakan waktu di masjid, di musola. Kenapa? Kata Imam Bila Baraja, kalau ada laki-laki dewasa sholat lima waktu di rumah dikhawatirkan jadi laki-laki yang sholihah. Nanti sholatnya pun pakai mukena, ketularan istrinya. Ya, jadi usahakan sholat di masjid lima waktu. Kalau sholat sunnah silahkan di rumah supaya rumah kita bercahaya. Ya, nah ini saya situ ceritanya gimana tuh? Ya, jadi dengan orang Islam kita harus ikat dengan tali ukhuwah, jangan gampang bercerai-berai, berpecah belah. Yang kedua, kata Allah nikmat yang harus diingat-ingat, kita dulunya seandainya nggak ada kanjeng Nabi, kita semua dari pinggir-pinggir neraka. Ya, jadi hadirin, orang sukses itu punya alat ukur banyak. Ya, ada yang mengatakan yang penting saya punya duit banyak, saya sudah sukses. Ada yang begitu. Ada yang mengatakan bahwa saya sudah punya rumah megah, saya sudah sukses. Ada yang mengatakan kalau saya sudah punya mobil mewah, saya sudah sukses. Ada yang mengatakan kalau saya sudah anak saya semua sarjana, saya sudah sukses. Ya, sukses tadi ini butuh waktu panjang, butuh biaya banyak. Seandainya dapat sifatnya rumah megah berapa lama? Mobil mewah berapa lama? Sementara semua. Istri cantik sementara. Kalau istri jelek selamanya. Makanya pilih yang selamanya. Ya, semua sementara.
Makanya kalau sama Allah dikasih model sukses yang disuruh upayakan, diusahakan. Ya, jangan ikut sukses, ikut-ikutan. Ikut Allah Subhanahu. Bagaimana Ustaz model sukses? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah sukses yang sebenarnya. Banyak hari ini orang kepingin hidup enak, maaf, tapi lupa bagaimana mati Jadi bagaimana hidup enak, sampai tidak sempat memikirkan bagaimana mati yang enak. Cita-cita kita tertinggi apa? Masuk surga. Ayo ibu, anak-anak sekalian, kita sepakat cita-cita kita yang harus kita kejar. Bagaimana selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Kamu jadi apa saja tidak penting. Ya, yang penting bagaimana kamu selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Hadirin rahimahullah, bagaimana caranya Pak Ustaz supaya kami ini bisa selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga? Ya ada ayatnya juga. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan kesuksesan yang agung. Mentaati Allah bagaimana? Banyak-banyak taat tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beribadah. Taat kepada Rasul bagaimana? Hidupkan sunnah-sunnahnya. Ya, ini penting. Sunnah bagaimana? Karena sunnah ini hadirin syarat mutlak bagaimana kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang cinta tapi nggak mau ke sunnahnya Nabi, nah ini bohong, hoax. Ya, jadi syarat mutlak mencintai Nabi harus menghidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti dia mencintai aku. Barang siapa mencintai aku, di surga bersama aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Sunnah itu banyak Pak. Ulama bagi tiga, ada sunnah surah, ada sunnah sirah, ada sunnah sariyah. Apa surah? Penampilan, casing, dandan. Ya, Nabi senang pakai sorban, misalkan kita juga pakai sorban. Malu Pak Ustaz, ada di rumah aja, nggak usah di musola. Ya, Nabi sering pakai gamis putih, ya, pakai jenggot. Ini sunnah Nabi Pak. Jangan sampai dihina. Wih, kalau Pak Ustaz pakai jenggot dari jauh dibilangin peng. Ya, bahaya kalau menghina sunnah, ini bahaya. Kenapa? Satu sunnah lebih dicintai Allah ketimbang surga beserta isinya. Kenapa? Sunnah menyenangkan Allah, surga menyenangkan nafsu manusia. Maka sekali sunnah lebih dicintai Allah. Ya. Pak Ustaz, gimana itu suami saya nggak keluar jenggot, kumisnya tebal, jadi tipisin kumisnya. Besok beli obat penumbuh bulu atau rambut. Ya, untuk apa? Supaya dapat sunnah. Sunnah jenggot ini paling enak 24 jam berpahala. Kalau baju surban ini kan begitu lepasnya dapat sunnah lagi. Saya jenggot ini masuk toilet pun sama ada jenggotnya tetap dapat pahala. Semakin panjang jenggot, semakin naik iman. Semakin tipis jenggot, semakin turun ini. Ya. Casing penampilan, usahakan kayak Nabi, jangan kayak yang lain. Kalau ikut Nabi ada kompensasi. Yaghfir lakum dzunubakum, ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kita dan Allah akan ampun dosa-dosa kita. Yang kedua, sunnah sirah, perjalanan hidup Nabi atau amaliyah Nabi sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jangan sampai kita hidup caranya orang kafir. Orang kafir tidak punya aturan Pak. Kanjeng Nabi dari mulai tidur sampai tidur kembali ada aturan main. Minum, makan, masuk toilet, tidur, ya, bangun tidur, naik kendaraan, ya, semuanya ada aturan main. Kalau ikut kanjeng Nabi dapat pahala. Kalau nggak ikut kanjeng Nabi nggak dapat apa-apa. Nih minum, saya tunjukkan. Dalam minum sedikitnya ada 5 sunnah, ya. Kalau dalam hidup, selama hidup kita berapa kali minum? Kalikan 5 kali. Berapa ribu sunnah kita dapatkan? Kalau kita minum nggak pakai sunnah, berapa ribu kita kehilangan sunnah, kehilangan pahala. Ya, minum itu sunnahnya pertama, ambil gelasnya tangan kanan.
Yang kedua, duduk Pak. Yang ketiga, tidak dulu minumannya. Takutnya ada biawak, ada buaya. Langsung diminum. Sebelum minum baca bismillah. Satu kali nafas itu 3 sedotan maksimal. Jangan sampai satu kali nafas habis 1 gelas, sampai lengket gelasnya udah jatuh. Ya, begitu minum selesai, tenggorokan segar, ucapkan alhamdulillah. Bayangin kalau kita minum sampai 100.000 kali, kalikan 500.000 sunnah. Kalau kita gak makan, kehilangan 500.000 sunnah. Minumnya ngambil gelas tangan kiri, gak duduk tapi berdiri, gak baca bismillah. Ya, begitu diminum, gak bilang alhamdulillah. Gak bilang apa? Enak tenang. 5 sunnah kehilangan. Ya, ayo. Yang ketiga, ini yang berat, yang jarang orang melakukan. Apa itu? Sunnah sariroh. Apa sariroh? Fikir Nabi. Nabi itu punya fikir loh. Kalau kita pikirnya apa? Bagaimana rumah lunas, habis lunas bikin rumah lagi. Ya, ada yang bikin mobil, ada yang bikin kebun, ada yang bikin. Oh silakan. Tapi ada pikir yang harus kita punya. Itu pikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pikir Nabi? Bagaimana seluruh umat manusia semuanya selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Mana dalilnya Pak Ustaz? Dari surga Tuhan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Allah akan kasih kepada Muhammad apapun yang kamu mau, asalkan kamu senang. Yang nawari Allah, Pak. Ditawari apa saja boleh kamu senang, Muhammad tak kasih. Apa jawab Rasul? Wallahi la arda wa inda min umatina. Ya Allah, hati saya belum senang selama ada umat saya satu masuk neraka. Ya, makanya kita coba transfer pemikiran Nabi. Kalau ada tetangga, ada kerabat, teman, adik tolak yang belum sholat, dipikir loh. Kenapa? Kasihan dia. Kalau saya mati belum juga sholat, betapa sakitnya siksanya di alam selanjutnya. Ibu, ada temannya, maaf belum tutup aurat, dipikirkan, ya apa teman saya bisa tutup aurat? Kenapa? Kalau sampai terus buka aurat sampai mati, belum tobat, maka betapa sakitnya siksanya di alam selanjutnya. Jadi kalau tetangga kita, teman kita nggak sholat, jangan dibilang-bilangkan, oh bilang kamu golongan masuk neraka. Itu gampang kalau begitu. Nabi nggak begitu, datang diutus ke alam dunia bukan untuk bilang-bilang orang. Bagi dipikir bagaimana orang masuk surga. Ya, didatangi, bawakan apel, bawakan anggur. Kamu kok tumben hari ke sini, habis mau lutar kok bawa anggur terus. Gak apa, makan aja ada alhamdulillah punya kelebihan rezeki. Ya, 10 hari datang lagi. Ya, baru ngomong setelah akrab. Ya, aku kepingin sampai itu sholatnya dilanggar. Ya, di anus itu dulu. Di situ enak, ada AC-nya, bisa ketemu teman. Habis itu ngopi, tehnya gratis. Ya. Oh gitu kan, kalau apa malah bisa berangkat, kan gitu. Jadi sambung hati dulu, dipikir. Ya kan orang kalau sayang pasti mikir Pak. Kita sayang sama istri, sama anak, sama istri mikir. Kalau mikir apa? Gerak dia. Jangan sampai anak istri saya kelaparan. Makanya orang yang mikir itu mau gerak demi orang yang dipikir. Ya baik. Jadi pikir Nabi, sunnah Nabi yang berat ini apa? Mikir bagaimana seluruh umat manusia bisa masuk ke dalam surga. Jangan sampai masuk ke dalam neraka. Baik, yang keempat, kenapa kita ini mengadakan maulid? Karena kita kepingin semakin banyak, semakin tahu, semakin kenal baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pepatah mengatakan tak kenal maka tak. Itu yang berlaku di sekolah-sekolah. Tak kenal maka tak saya. Bukan ada uang abadi saya, gak ada uang abadi. Nah, biasanya kita harus jawab. Ya, nah ini bukan tak kenal maka tak sayang. Karena apa? Untuk sayang harus kenal dulu. Gak mungkin untuk cinta tanpa kenal, betul? Kenapa kita cinta istri kita? Ya karena sudah kenal. Baik, ayo saya kasih pertanyaan Pak ya. Jujur gak ada dusta di antara kita. Sama jangan takut jawab sejujurnya. Saya garansinya saya aman. Ya, jawab dengan jujur. Pak Eman dan
lebih cantik mana? Istri sampean apa dari bersih? Istri ya? Bohong kan? Sudah jujur saya jamin aman. Jangan bohong. Istri sampean yang dia bersih cantik mana? Itu jujur Pak. Itu jujur. Ya. Soal cantiknya iya Pak Ustaz. Tapi soal sayangnya, kenapa? Meskipun cantik, saya nggak kenal dia bersih. Apalagi dia bersih, saya tambah nggak kenal. Tapi dengan istri, meskipun cebol hitam, sudah kenal. Ya, saya sayang. Buktinya, udah 4 jam saya kerja keras seperti itu langsung tulang dibanting-banting, Pak Ustaz demi dia. Ya, ternyata kenalnya penting, Pak. Bagaimana mungkin kita akan mengikuti Nabi, cinta kepada Nabi, sementara kita tidak pernah kenal Nabi? Maulid tiap tahun aja diperingati masih orang nggak kenal Nabi, bahkan memfitnah Nabi. Ya, ada lagi yang lucu malah berani mengaku kan 2004 ada Ahmad Tusadik mantan pelatih badminton nyepi di Bogor 2 tahun, pulang-pulang ngaku dapat wahyu ngaku dijebloskan penjara di Cipinang 4 tahun. Nggak lama muncul lagi perempuan, ya, bikin aliran namanya membangun kerajaan Tuhan di surga. Namanya Lia Eden. Tiang Jawi menurut saya ngomong Eden, soalnya ngomong Edan. Ya, aku malaikat Jibril, ya, dijebloskan ke penjara 2 tahun. Setelah keluar bukan tobat malah kumat. Untung sudah mati orang. Di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, ya, ada aliran namanya Jasun, Jawa Sunda. Itu pimpinannya ngaku Nabi, namanya Ngatimin. Ngatimin ngaku Nabi, ngaku kiainya nggak pantas Pak. Acara selanjutnya, oh itu Hasanah dibawakan oleh yang mulia Haji Ngatimin. Jadi kiainya nggak pantas Pak, apalagi dari Nabi. Berjanji pada berjanji. Ya Habibi ya Muhammad. Enak betul? Enak betul? Pakai tingkat ini. Ya Habibi ya Hatimin. Dapat? Tak enak. Tapi ada pengikutnya. Bahkan terakhir di Brno ada laki-laki gondrong bertato krempeng ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan. Ditangkap sama polisi. Ya, ditanya kamu sudah gembel begini ke Tuhan, apa alasan kamu? Ya, habis gimana Pak Polisi? Ngaku Nabi sudah ada, ngaku Jibril sudah ada, sekalian ngaku Tuhan. Jadi polisi di Indonesia tugasnya nggak sama dengan polisi dunia. Polisi di dunia ini paling banter nangkap gebong teroris, bandar, narkoba, itu aja. Tapi di Indonesia, Nabi ditangkap dijebloskan penjara, malaikat Jibril ditangkap dijebloskan, terakhir Tuhan ditangkap dijebloskan. Wah, terdoakan aparat di Indonesia ini sabar. Ya, padahal sudah diperingati Maulid dikenalkan Nabi, hasilnya masih kayak begini. Gimana kalau gak ada Maulid Nabi lagi? Bisa jadi tiap kampung ngaku Nabi. Ya, hadirin rahimakumullah, tanda orang itu cinta kepada Nabi yang pertama ikut, ya, bukan menggemari Nabi tapi ikut Nabi. Sampai kalau jadi apa itu yang bela-bela supporter, nah kalau sampai selama jadi supporter kesebelasan sebenarnya dapat apa-apa, tekor iya dapat ada apa-apa. Tapi kalau jadi pemain, ikut main meskipun cadangan sampai dapat apa-apa, betul? Nabi juga begitu, selama kita ikut akan dapat. Ya, pertama ikut. Yang kedua, jangan malas-malas baca sholawat berbaginda sallallahu alaihi Allah. Kita sholat, Allah nggak sholat. Kita zakat, Allah nggak zakat. Allah puasa, kita puasa, Allah nggak puasa.
Tapi kita baca sholawat, Allah duluan baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi kalau kita ini bersolawat, berarti sama dengan amalannya Allah Subhanahu. Maka ketika guru kami ditanya, apa kelakuan Allah sekarang? Apa yang dilakukan Allah sekarang? Dia jawab, lagi bersolawat kepada baginda sallallahu alaihi ya. Minimal dalam sehari semalam 300 kali sallallahu Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Kata Imam Abu Hanifah, siapa yang sehari semalam kurang dari 300 baca salawat, nanti di hari kiamat ketemu Nabi dia akan malu. Tapi nggak malu, minimal 300 ya. Paling 10 menit Pak. Kita pegang HP berapa jam? Hasil survei mengatakan manusia hari ini di dunia habis umurnya 8 jam di depan setan gepeng. Soalnya setan gepeng HP ya. 8 jam loh Pak. Jadi kalau dipakai pada sholat berapa ribu? Hanya 10 menit saja. Sebelum tidur atau pagi-pagi sebelum kerja atau lagi santai, 300 kali diamalkan insya Allah. Pada sholawat, banyak-banyak sholawat, banyak manfaatnya ya. Amalan yang paling banyak manfaatnya, fadilahnya di dunia dan akhirat itu banyak pada sholawat. Alhamdulillah sudah jam 8 lebih 3 jam ya. Dan apa yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini bisa dimengerti, dipahami, bisa diamalkan, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kontennya cuma ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat. Wa tudhhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha jami'al darajat. Wa tudhhiruna biha sallallahu alaihi wa sallam wa ta'ala. Allahumma ihdina wa ihdina wa ihdina jami'an. Waj'alna sababa lil hidayah wa rahmatan sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma adil baina qulubi sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min sayyidina Muhammad. Wa yassir lana wa ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata da'ima fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Rizal Hazan. Semoga dengan ceramah tadi kita dapat mengamalkannya dalam kegiatan kita sehari-hari dan juga kita dapat diberikan, semoga kita dapat selalu diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam kegiatan kita sehari-hari. Amin. Acara yang terakhir penutup, marilah kita tutup acara kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bersama baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada hadirin dan hadirat sudah hadir pada hari ini. Wassalamualaikum jami'an taufiq wa najah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Apa lagi? Sudah. Itu tiganya.